Mari kita membuka firman Tuhan sesuai dengan tema undangan ulang tahun ke-19 Gereja Admit Betel Melapa 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Kitab Perjanjian Lama 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Kita akan membacanya bersama-sama dan menghormati firman. Marilah berdiri. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10 kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Berbahagialah siapa orang yang mencari firman Allah, memegangnya dengan hati yang sempurna. Haleluya. Kita sejenak ada dalam sebuah refleksi perjalanan Tuhan. Kenapa saudara terus mengalami kecemasan? Karena hal tidak semua yang telah kami buat dalam pikiran perkataan dan perbuatan yang menyakiti sesama dan menyakiti sisi. Karena hanya dalam
Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang telah menolong gerejanya selama 19 tahun dalam perjalanan pelayanan. Tidak ada kebetulan dalam kamus pelayanan Tuhan. Yang datang dan pergi, yang melayani dalam keterbatasan dan kelebihan Tuhan pakai. Bahkan ada tangan-tangan dan hati yang bekerja di belakang layar Tuhan pakai untuk gerejanya. Karena gereja tidak berbicara tentang saudara dan saya, tapi gereja berbicara tentang kasih dan anugerah Tuhan bagi orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan dalam renungan refleksi 19 tahun perjalanan Gereja Tuhan Gemit Bethel Maulava, di mana kita belajar bahwa dalam jatuh bangun kehidupan ini Tuhan punya cara untuk mempertahankan namanya dan gerejanya. Setiap pelayan Tuhan yang hadir dengan kelebihan dan keterbatasannya, ada cerita tentang jatuh bangun kehidupan dan iman. Tetapi selama Yesus Kristus menjadi kepala gereja, Dia akan memberkati gerejanya selama-lamanya. Termasuk dalam catatan yang kita baca melalui kisah seorang Yabes. Yang kita tahu Yabes itu punya doa dasar luar biasa. Tapi kita tidak pernah tahu doanya itu lahir dari sebuah pergumulan, di mana Yabes adalah seorang yang waktu dia lahir ibunya bilang, anak ini akan bawa kesakitan bagi saya. Dalam bahasanya, I bore him with sorrow. Saya melahirkan dia dengan kesedihan. Jadi sebelum Yabes berdoa, dan dari tahun 90 sampai sekarang banyak gereja memakai doanya, memakai menjadi lagu-lagu yang hebat. Orang tidak banyak tahu dari mana doa Yabes berdasarkan. Yabes tidak berdoa karena tiba-tiba dikaruniai kehidupan yang nyaman dan luar biasa dalam pelayanan. Tapi Yabes berdoa karena dia didasarkan dari sebuah pergumulan, ibunya melahirkan dia dari kesakitan dan dia membawa kesedihan. Tetapi dalam catatan 1 Tawarik 4, Yabes dimuliakan lebih daripada saudara-saudara yang lain. Karena apa? Karena Tuhan berkasih karunia. Ini catatan untuk refleksi pelayanan perjalanan 19 tahun. Yang melayani di Gemit Bethel Maulava dari 19 tahun yang lalu sampai sekarang. Para pelayan Tuhan datang dengan kesakitan, dengan cerita, dengan pergumulan, dan jemaat pergumulannya juga dengan itu. Tetapi Tuhan tidak kehilangan kasih karunia-Nya. Karena itu di Bethel Tuhan mengatakan kasih setianya. Beritahu kasih Yesus Kristus. Karena itu layaklah seperti Yabes, ibunya berkata, anak ini I bore him with sorrow. Saya melahirkan dia dengan kesedihan. Tetapi di kemudian hari, doa Yabes menjadi sangat-sangat terkenal. Bahkan diidam-idamkan oleh semua orang Kristen. Saya ingin dalam refleksi ini, semua kita baik jemaat Tuhan Gemit Bethel Maulava maupun jemaat tamu yang hadir, mari kita sama-sama berefleksi tentang doa Yabes yang hebat. Yabes berdoa demikian, ada 4 hal yang dia doakan dalam doa yang terkenal. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yang pertama, Tuhan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mengapa? Yabes dan Yehuda yang dicatat sini keturunannya, waktu itu dari masa pembuangan. Orang dibuang berarti hilang identitas. Orang di pembuangan berarti tidak punya apa-apa. Dan ketika mereka kembali, mereka punya harga diri itu anjlok atau jatuh dan tidak bisa buat apa-apa. Nah, muncullah seorang Yabes yang berdoa. Dia bicara kepada Tuhan, Tuhan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Jujur sebagai seorang pendeta Gemit yang biasa KPI, saya juga sedikit terganggu dengan doa Yabes. Saya berpikir sebelum saya belajar ini, doa Yabes ini sepertinya kontradiksi dengan doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami kita diajarkan, berikanlah pada kami anak kami yang secukupnya. Tapi doa Yabes dikatakan memperluas daerahku berlimpah-limpah. Ternyata tidak Bapak-Bapak. Doa Yabes mengatakan memperluas daerahku, memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Lalu doa Bapa kami mengatakan berikan kami yang secukupnya. Itu dalam terjemahan lain. Dalam terjemahan lain yang dipakai, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Sebenarnya bahasa asli diucapkan Tuhan Yesus. Dalam bahasa Inggris NIV dikatakan give us today our daily bread. Berikan kami hari ini rohnya yang kami makan hari ini, bukan secukupnya. Berarti tidak ada kontradiksi bahwa orang percaya termasuk jemaat Gemit Bethel Maulava, karena Allah adalah Bapa kita. Kita berhak meminta kepada Allah, berkati kami dengan berlimpah, karena kami datang dari keterpurukan. Ada amin? Ya, ketika kita datang dari keterpurukan, dari pembuangan, dari sakit penyakit, masalah rumah tangga, tapi di gereja ini kita bertumbuh. Kita punya hak untuk minta pada Tuhan, berkati saya Tuhan, karena saya lahir dengan kesakitan, saya lahir dengan penderitaan. Berkati saya hidup berlimpah dan perluas daerahku. Perluas daerahku bukan dalam konsep kita orang yang rakus untuk rebut wilayah orang lain, bukan itu. Dalam doa Yabes memperluas daerah berarti
jemaat yang misioner. Bukan hanya tinggal di sini, tapi kita keluar membantu orang lain menyatakan kasih Kristus dan tidak berlebihan. Pada waktu yang lampau, ada ekologi yang menjadi ikon di Sinode Gemit, ada di Gemit Betel Melapa. Banyak orang melihat gereja tidak hanya hidup untuk dirinya, tapi bagaimana dia memberkati. Dia bukan memperdayai, tapi dia memperdayakan, dan itu doa Yabes. Perluas daerahku supaya aku menjadi berkat. Yang ini jadi berkat, kasih kembali untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi doa ini tidak ada kontradiksi. Saya tadi malam terberkati ketika belajar doa ini. Ternyata ini bukan doa seorang egois. Kalau orangnya seperti Raja Ahab, ini doa harus biru. Tahu kan Raja Ahab yang istrinya Isabel, yang rakus, yang suka rampas orang punya tanah. Doa ini ada oleh Tuhan, geser dulu. Karena lu punya hati tidak benar. Jadi you not worthy to pray like this. Kamu tidak layak berdoa seperti ini karena lu itu rakus. Karena Nabot kebunnya dirampas oleh Ahab. Karena Isabel sebagai istri yang tusuk, orang bukan yang tusuk, dan dia suka rampas. Maka kalau doa begini Tuhan tidak dengar. Tapi Yabes pantas berdoa begini karena dia datang dari kesakitan, dari penderitaan, dan dia ingin Tuhan perluas daerahnya supaya dia menjadi berkat seluas-luasnya. Itu komitmen kita semua kiranya di tahun yang sulit seperti ini. Itu yang pertama. Poin yang kedua, doa Yabes dia bicara tentang dan kiranya tanganmu menyertai aku. Bapak, mama, bapak, saudara. Apa gunanya kata Yesus kita punya dunia ini, tapi kehilangan nyawa kita. Amin. Apa gunanya kita punya segala sesuatu di dunia ini dan kita tidak bisa munafik, kekayaan, karir yang bagus, keluarga yang sehat, yang terampil, diberkati anak cucu, tapi tangan Tuhan tidak menyertai kita, apa gunanya? Ulang tahun gereja saat ini menyadarkan kita, yang paling penting adalah biarlah tangan Tuhan menyertai kita, karena itu berkat besar sepanjang masa. Amin. Ketika tangan Tuhan menyertai kita, besok lusa pasti ada tantangan. Besok lusa kita semakin tua kehilangan semua vitalitas kita sebagai orang-orang bergairah. Tapi kalau tangan Tuhan terus memegang kita, maka dikatakan dalam kitab Kejadian, waktu Abraham lanjut usia, rambutnya menjadi putih, ia tetap berbuah. Seperti mama-mama di dunia. Tepuk tangan dulu bapak mama sekarang. Ya, yang penting itu adalah tangan Tuhan menyertai kita. Dan ini yang mungkin dilupakan manusia modern. Kita berpikir tangan kita terlalu kuat, dan kita mau tuntun jalan kita. Terus tadi dalam refleksi worship leader 2020 COVID-19 mengatakan bahwa we are fragile. Kita rapuh, kita lemah, tangan kita tidak bisa tuntun kita. Harus tangan Tuhan yang Maha Kuasa yang menuntun kita, dan itu menjadi doa kita berdasarkan doa Yabes. Mintalah Tuhan, jangan lepas tangan dari keluarga saya, jangan lepas tangan dari Gemit Betel Melapa, jangan lepas tangan dari keluarga dan pergumulan. Kalau Tuhan lepas tangan, itulah maut dan itulah penghukuman yang paling mengerikan. Ada amin? Jadi doa yang kedua dari Yabes adalah, Tuhan, kiranya tangan-Mu menyertai aku. Seperti waktu aku berkumpul di Betel dan dipukul pangkal panah dan dia mulai jalan pincang, dia bilang, saya tidak akan melepaskan kamu sebelum kamu memberkati saya. Dan setelah diberkati oleh Tuhan, dia personifikasi orang berpulang dengan dia. Dia jalan pincang. Walaupun dia jalan pincang, tapi saya tahu itu potong pembapa. Dia jalan pincang dalam kesakitan, tapi itu potong pembapa. Kenapa? We see God's hand. Kita lihat tangan Tuhan memberkati dia. Walaupun bapak mama dan saya dalam bergereja, dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga ada pincang, karena ada luka di tiap keluarga, dan kita jalan tertatih-tatih. Tapi orang harus lihat dalam lukanya, tangan Tuhan Yesus tidak pernah melepaskan kita. Yesus. Yang ketiga, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Tuhan tidak pernah rancang kejahatan. Tuhan tidak pernah merancang jahat dalam hidup ini. Dalam doa Bapa kami dengan sangat harum, Yesus mengatakan, berdoalah, jangan membawa kami dalam pencobaan. Tetapi iblis sebagai penguasa lain yang cemburu dengan orang-orang percaya. Dalam konteks Ayub, dia bilang, lu berkati Ayub karena lu kasih dia sesuatu dan dia dapat gampang. Lu lihat dia punya istri begitu cantik, anak-anaknya diberkati, keluarganya punya ternak banyak luar biasa. Coba lu tarik dari dia dulu, maka dia akan kutuk mati lu dulu depan. Tapi Tuhan bilang, silakan berbuat dengan dia. Di ujung cerita dari Ayub dikasih tahu bahwa Ayub tidak cinta Tuhan karena harta yang didapat, tapi Ayub cinta Tuhan karena tangan Tuhan, karena kuasa Tuhan terus menyertai dan melindungi dia dari malapetaka. Bapak, mama, saudara yang terkasih, ini penting. Setiap kali anak-anak kita keluar,
Setiap kali anggota keluarga ada keluar rumah, tolong sebagai anggota keluarga satu gereja kecil, berdoalah bagi dia. Biar Tuhan melindungi dia. Walaupun dalam ironi kehidupan, orang percaya bisa menghadapi malapetaka dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan katakan, kalaupun malapetaka menimpa orang percaya, dia jatuh tapi tidak akan sampai tergeletak. Amin. Kalaupun ada hal yang buruk seperti sejarah perjalanan gereja, di mana orang-orang Kristen mula-mula, para martir, dibiarkan dibakar hidup-hidup, dibiarkan dimakan oleh binatang-binatang buas. Waktu mereka mati, Nero sampai gila karena apa? Kok heran? Malapetaka timpa mereka, tapi mau mati bernyanyi puji Tuhan. Bahkan ketika dibakar, bau tubuh mereka bau yang wangi, kemenyangan wangi. Ada apa itu? Iblis, silakan rancang yang jahat. Iblis, silakan merancangkan malapetaka. Tapi kalau tangan Tuhan turun atas kita, dia bela dan tidak ada yang mampu mencari. Amin. Itu doa Yabes yang dasar. Saya akhirnya bergairah dengan doa ini karena ini dasar luar biasa. Dan doa yang keempat Yabes bilang apa? Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Natural umumnya. Dengan usia tua, karena virus atau karena apapun sakit akan menimpa saudara dan saya. Tetapi dimaksudkan oleh Yabes di sini. Kiranya Tuhan dalam kesakitan pun Tuhan tetap dipermuliakan. Saya yakin Bapak Mama yang hadir malam hari ini, menjelang malam ini jemaat Gemit Betul Melawat jemaat tamu, ada yang datang dengan sakit dan waktu diagnosa, Mama sakit begini, Pak sakit begini, Pak anak sakit begini. Tapi tiap hari minggu dia datang ke gereja. Tiap saat dia bersuka cita dalam Tuhan. Karena apa? Kalaupun kesakitan menimpa saya, Kristus itu menjadi pemenang dalam kehidupan saya. Amin. Karena itu Bapak Saudara doa Yabes mengatakan supaya masa kesakitan tidak menimpa aku, mau mengatakan supaya dalam tubuhku yang fana ini Tuhan tetap memakai aku dasar luar biasa. Dan Bapak Ibu, bagian terakhir dari bacaan kita dikatakan dalam ayat yang ke-10b, dan Allah mengabulkan permintaannya. Ini yang penting. Yabes punya doa dahsyat, tetapi yang jauh lebih dahsyat bukan sekadar isi doa. Yang jauh lebih dahsyat adalah Allah yang mengabulkan. Jadi gereja termasuk Gemit Betul Melawat, kita tahu semua kita telah memberi yang terbaik dan Tuhan mencatat. Ada yang masih hidup, ada yang menjadi saksi sejarah, ada yang telah berpulang, ada yang menjadi saksi di iman. Dalam catatan Ibrani sebagai pahlawan-pahlawan Tuhan yang mendoakan kita supaya kita berlomba dan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan tahu bahwa semua kita adalah perlindungan Dia. Doa Yabes adalah sebuah lompatan. Doa Yabes kasih tahu begini, benar menjadi orang percaya ada salib karena kita itu. Ada derita dan pencobaan yang akan menimpa kita. Tetapi juga jauh lebih benar, bersama Tuhan kita akan catat menanggung segala perkara. Amin. Karena itu saya ingin nanti setelah kita pulang dari sini Bapak Mama, pandang di cermin tapi lihat pada surga dan katakan, saya seperti ini Tuhan. Saya seperti Yabes yang mamanya bilang, I bore him with sorrow. Saya melahirkan dia dari kesedihan. Tetapi hidup saya tidak akan berakhir sia-sia. Pelayanan ini tidak akan berakhir sia-sia. Gereja Tuhan akan bertumbuh terus. Karena Allah yang pemilik Yabes akan menjawab dan mengabulkan doa kita. Amin. Karena itu pulanglah nanti sebagai orang terberkati dan pandanglah wajah Allah yang ada dalam diri kita dan katakan, aku diberkati sekalipun aku lahir dalam kesakitan. Keluarga aku akan diberkati sekalipun aku tinggal dalam persoalan. Karena Tuhan akan menjawab doaku dan Dia jauh lebih hebat daripada segala derita dan catatan kehidupan. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Beri kemuliaan Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan